5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Kita belajar dari tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi, pembelajaran yang kedua produksi pangan. Selamat belajar anak-anak. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada si Siti, si Dayu, dan si Lani. Mereka sedang membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Kemudian mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Ya, si Dayu dan teman-temannya ingin melihat Pak Sarip yang sedang mengolah proses bandeng presto. Apa itu bandeng presto? Mari kita baca teks berikut ini. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Inilah yang dikatakan dengan bandeng presto. Ya nak, ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Lalu panci presto tersebut akan mengeluarkan uap air yang bertekanan tinggi sehingga dapat melunakkan dagingnya. Bahkan tidak hanya daging bandeng presto, durinya juga nak dapat melunak ya dengan menggunakan panci presto ya, serta bumbunya juga tadi sudah dikasih tahu. Dan ketahanan dari bandeng presto juga tergantung bagaimana cara kita untuk mengemas bandeng presto. Oke. Nah, di sini dapat kamu perhatikan nak, di setiap paragraf ada berbeda warna, ada berwarna hijau, merah, dan biru. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Ayo kita tentukan ya nak, berapa paragraf. Nah, ini tadi yang Miss katakan, kalau dia warna hijau paragraf pertama, dan kalau berwarna merah ini paragraf kedua, dan yang warna biru adalah paragraf ketiga dari teks bandeng presto. Jadi terdapat berapa paragraf nak teks bandeng presto? Iya, terdapat 3 paragraf. Nah, lalu kalau disuruh untuk menentukan, buatlah kalimat utama atau ide pokok dari paragraf yang pertama. Nah, itu biasa nak kita temukan di awal kalimat ya, seperti pengertian bandeng presto. Sekarang lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Maka kita temukan informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Dan informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging menjadi lunak.
Lalu, teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Lalu informasi yang ketiga adalah kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Oke nak, demikian materi kita yang kedua tentang cara pengolahan bandeng presto. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan.